Halo para manusia dewasa, balik lagi bersama saya di Dongeng Dewasa. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur film bergenre horor komedi Indonesia yang berjudul Hangout. Film ini menceritakan tentang ada 9 orang artis yang diundang ke sebuah pulau terpencil oleh sosok misterius dengan janji bakal ada proyek besar buat mereka. Namun semuanya berubah ketika satu persatu dari mereka koit. Dan ternyata pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Siapakah pembunuhnya? Mari kita mulai ceritanya. Film ini dimulai dengan adegan seorang wanita cantik yang diculik oleh preman botak. Tak lama kemudian, pacarnya datang menerobos tembok dan langsung memukul si botak hingga tumbang. Adegan itu ternyata adalah bagian dari proses syuting film yang sedang mereka kerjakan. Setelah syuting selesai, asisten Radit datang dan memberinya sebuah kartu undangan bertuliskan Hangout, sama seperti judul film ini. Radit sendiri tidak tahu siapa yang mengirimkannya, namun yang jelas undangan itu sudah tergeletak di mejanya sejak tadi. Scene kemudian berpindah ke Soleh Solihun, seorang komedian yang sedang menjadi host di acara talk show. Acara yang ia bawakan seringkali berantakan karena tamu-tamunya kerap bikin onar dan gak berkualitas. Sementara itu, Radit sedang menghadapi masalah keuangan. Ia baru saja diusir dari kontrakan karena belum bayar sewa. Dan tak lama kemudian ditagih pihak bank untuk menagih cicilan yang menumpuk. Dalam keadaan pusing, Radit teringat dengan undangan misterius yang tadi diberikan asistennya. Ia pun langsung menelepon sang asisten untuk menanyakan detailnya. Asistennya bilang kalau undangan itu berasal dari seorang bernama Tony P. Sakalu yang sudah merencanakan acara tersebut dari 3 bulan lalu lewat WhatsApp. Katanya, Tony bahkan gak mau Radit tahu duluan soal undangan itu dan sudah mengirim DP sebesar 50 juta rupiah. Melihat bayaran yang cukup besar, Radit akhirnya memutuskan untuk datang ke acara hangout yang diadakan oleh Tony P. Sakalu itu. Keesokan harinya, Radit tiba di lokasi penjemputan dan langsung bertemu dengan 2 artis lain, yaitu Surya Saputra dan Om Mucus. Ternyata mereka juga menerima undangan dari orang yang sama, Tony P. Sakalu. Sementara itu di tempat lain, Soleh Solihun melihat Dinda Kanya Dewi sedang mengorek-ngorek tempat sampah hanya untuk mencari karet rambut. Padahal di layar kaca Dinda selalu tampil anggun dan elegan, tapi ternyata di dunia nyata dia justru punya kebiasaan yang jorok dan cuek. Tak lama kemudian, Soleh dan Dinda juga tiba di lokasi penjemputan dan bertemu dengan Radit, Surya, serta Om Mucus. Mereka pun saling bersalaman. Tapi Soleh menolak berjabat tangan dengan Radit karena masih menyimpan rasa kesal dan dendam pribadi padanya. Masih di lokasi yang sama, datang 3 artis lainnya, yaitu Gading Marten, Titi Kamal, dan Bayu Skak. Setelah semuanya lengkap, mereka pun langsung menaiki kapal menuju tempat yang tertera di undangan hangout tersebut. Sepanjang perjalanan, ternyata mereka semua sudah saling kenal satu sama lain. Meskipun hubungan mereka nggak semuanya akur, masing-masing juga punya sifat yang unik dan kadang nyebelin. Contohnya, Dinda yang super jorok, Surya yang paling nggak bisa lihat hal kotor, Titi yang terkenal super hemat dan gila uang. Sementara Bayu sibuk terus bikin vlog karena dia memang seorang YouTuber. Di atas kapal, Radit akhirnya memberanikan diri minta maaf ke Soleh atas kejadian setahun yang lalu. Jadi dulu, Soleh sempat ditawari main film berjudul Korea Forever. Karena nggak yakin, dia minta pendapatnya Radit. Nah, Radit waktu itu bilang kalau skenario filmnya jelek dan nggak bakal laku. Soleh pun menolak tawarannya, tapi ternyata film itu meledak di pasaran dan ditonton 6 juta penonton. Semenjak itu, karirnya Soleh mulai merosot dan dia menyimpan dendam ke si Radit karena merasa nasibnya hancur gara-gara sarannya itu. Karena masih menyimpan dendam, Soleh pun tetap cuek dan pura-pura tidur, tidak mau memaafkan Radit. Tak lama kemudian, kapal yang mereka tumpangi akhirnya sampai di lokasi tujuan, sebuah pulau terpencil yang kelihatannya sepi banget. Mereka diberitahu kalau kapal akan menjemput mereka pulang dalam waktu 3 hari lagi. Rombongan pun sempat berteduh di pos jaga,
sambil si Titi berusaha membaca peta menuju villa milik Pak Tony Pesakalu. Saat Soleh pergi ke belakang untuk buang air kecil, dia tiba-tiba dikagetkan oleh kehadiran Prilly yang muncul dari semak-semak. Ternyata Prilly juga diundang oleh orang yang sama dan bahkan sudah lebih dulu tiba di pulau itu sebelum mereka. Saat menunggu rombongan lain datang, Prilly sempat melihat beberapa tanda petunjuk arah menuju villa milik Tony Pesakalu. Begitu semuanya sudah berkumpul, mereka pun mengikuti arah tersebut dan akhirnya tiba di villa yang tampak mewah tapi sepi. Mereka langsung memanggil-manggil nama Pak Tony, tapi nggak ada jawaban sama sekali. Karena pintunya ternyata tidak dikunci, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam. Begitu masuk, suasananya terasa agak aneh, tapi mereka tetap santai. Mereka lalu membagi kamar masing-masing, sementara Radit sempat menawarkan untuk sekamar dengan Soleh. Namun Soleh menolaknya mentah-mentah. Saat berkeliling, mereka menemukan foto berisi wajah mereka bersembilan terpajang di dinding ruang tamu. Melihat itu, mereka semua jadi yakin kalau ini adalah proyek film besar yang akan mereka bintangi bersama. Karena sudah lapar banget, mereka semua langsung menuju meja makan. Begitu melihat banyak hidangan lezat yang sudah tersaji di atas meja, mereka pun senang bukan main. Dinda yang dari tadi garuk-garuk ketek dengan santai ngomong, "Pada cuma makan doang, enak tuh makan pakai ini, tau gak lu?" Soleh sempet nyeletuk kalau sendok milik Om Mucus kelihatan beda dan kayaknya belum bersih. Tapi Om Mucus cuma ketawa dan bilang, "Udah, biasa aja, makan aja." Namun, belum lama setelah mereka mulai makan, Om Mucus tiba-tiba merasa sakit di tenggorokannya. Napasnya tersenggal. Beberapa detik kemudian, Om Mucus ambruk dan gak sadarkan diri. Soleh yang panik langsung ngecek kondisi Om Mucus, tapi begitu dia pegang nadinya, gak ada denyut sama sekali. Prilly buru-buru ikut memastikan dan ternyata benar, Om Mucus telah meninggal. Seketika suasana yang tadinya ramai dan bahagia langsung berubah jadi tegang banget. Mereka semua mulai sadar kalau mungkin aja ini jebakan dari Tony Pesakalu. Titi Kamal yang sempat nyoba menenangkan bilang kalau mungkin Om Mucus meninggal karena serangan jantung. Tapi Radit langsung menyela, "Gak mungkin, lihat saja ada busa keluar dari mulutnya. Jelas-jelas ini keracunan." Dinda yang dari tadi ketakutan gak berani lihat mayat Om Mucus yang matanya masih melotot. Akhirnya mereka mulai melakukan sesuatu. Radit dan Titi pun memutuskan buat mindahin jenazah Om Mucus ke gudang villa. Radit mulai heran ngelihat Titi yang masih bisa santai banget padahal mereka baru aja ngelihat Om Mucus keracunan. Dan sekarang mayatnya ada di depan mata. Radit pun nanya, "Titi, kok kamu bisa setenang ini sih?" Titi malah jawab enteng, katanya dia udah biasa ngadepin hal kayak gini. Terus malah ketawa kecil kayak gak ada rasa takut sama sekali. Setelah suasana agak reda, mereka semua mulai debat. Ada yang pengen langsung kabur dari pulau itu, tapi ada juga yang milih tetap di villa, karena masih berharap ini cuma bagian dari proyek film yang bakal dapat bayaran gede. Akhirnya mereka terbagi jadi dua kubu. Kubu pertama, Radit, Gading, Bayu, dan Dinda. Mereka milih buat keluar dari villa. Kubu kedua, Titi, Soleh, Prilly, dan Surya yang tetap ingin berada di villa. Kubu Radit berempat pun berangkat nyari jalan keluar, tapi ternyata mereka malah kebingungan karena pulau itu nggak ada tanda-tanda arah keluar. Mereka baru sadar kapal baru bakal datang 3 hari lagi. Pas lagi jalan di hutan, Bayu tiba-tiba terpleset dan jatuh lumayan keras. Karena panik dan udah nggak tahu harus kemana, akhirnya mereka semua sepakat buat balik lagi ke villa. Sementara itu, di dalam villa, Surya mulai overthinking. Wajahnya pucat, tangannya gemeteran. Dia takut banget kalau nanti bakal mati kayak Om Mucus. Karena panik, Surya langsung kabur keluar dari villa. Prilly yang melihat Surya lari keluar langsung nyusul keluar. Tapi tiba-tiba dia malah melolong keras kayak serigala pas lagi ngelihat bulan purnama. "Ril, kenapa lo?" Semua yang dengar langsung kaget. Prilly kemudian dengan polosnya bilang, "Maaf ya, refleks. Soalnya aku udah 2 tahun syuting GGS jadi serigala, jadi masih kebawa-bawa." Sementara itu, Surya yang lagi panik di luar akhirnya bertemu sama Radit dan Bayu. Tapi baru beberapa detik mereka ngobrol, Bayu mendadak panik sendiri.
karena inget kameranya ketinggalan di tempat dia jatuh tadi. Tanpa pikir panjang, Bayu langsung lari balik sendirian buat ngambil kameranya. Di sisi lain, Surya masih lari-lari tanpa arah. Makin panik karena malam makin gelap dan dia sama sekali nggak tahu mau lari kemana. Radit mulai tegas dan bilang ke semuanya, pokoknya jangan ada yang pisah lagi, siapa tahu pembunuhnya masih ada di sekitar sini. Semua pun mengangguk, tapi Prilly tiba-tiba melihat sebuah tanda di kejauhan. Karena penasaran, Prilly jalan ke arah sana sendirian, meski sudah diteriaki sama yang lain biar jangan pergi. Beberapa menit kemudian terdengar teriakan keras dari arah jurang. Mereka semua panik dan berlari ke sana. Tapi Prilly sudah jatuh ke jurang. Dari situ mereka sadar, Prilly sepertinya didorong seseorang ke bawah jurang. Mereka akhirnya kembali ke villa dengan wajah ketakutan. Suasana makin tegang karena sekarang mereka yakin seseorang benar-benar ingin membunuh mereka satu persatu. Nama Tony Pesakalu pun makin bikin penasaran siapa sebenarnya orang ini. Akhirnya demi keselamatan mereka semua sepakat untuk tidur bareng di ruang tengah villa, biar bisa saling menjaga. Tapi di tengah malam, Soleh tiba-tiba kebangun karena kebelet pipis. Karena lorong villa yang gelap dan suasana mencekam, Soleh bangunin Radit buat nemenin. Setelah selesai pipis di luar, mereka masuk lagi ke dalam villa dan ketemu sama Surya yang entah kenapa lagi dari luar juga. Radit langsung bertanya, "Surya, ngapain lo keluar malam-malam?" Surya menjawab, "Enggak, cuma pengen lihat suasana sekitar aja." Jawabannya datar, tapi tatapan Surya waktu itu kelihatan agak aneh, bikin Radit dan Soleh saling merasa curiga. Keesokan paginya, suasana di villa makin mencekam. Mereka semua kaget karena melihat foto-foto yang terpajang di dinding. Foto orang-orang yang sudah mati kini dicoret dengan tanda silang. Otomatis mereka makin yakin kalau ada seseorang yang sengaja menjebak mereka dan membunuh satu persatu. Masalah belum berhenti sampai di situ. Persediaan makanan di villa juga sudah habis. Karena lapar, mereka akhirnya sepakat buat masuk ke hutan untuk cari makanan dan air. Mereka pun membagi tugas. Soleh, Gading, dan Surya bertugas mencari air, sedangkan Radit, Bayu, Titi, dan Dinda pergi berburu hewan buat dimakan. Di sisi pencari air, mereka sempat jalan cukup jauh sampai akhirnya Surya terpleset dan jatuh ke dalam sumur yang berlumpur. Padahal Surya itu orangnya anti banget sama kotoran dan lumpur. Sementara itu di sisi lain, kelompok pemburu makanan juga lagi berjuang. Titi melihat seekor kelinci dan langsung melempar pisau ke arahnya. Sayangnya lemparannya meleset dan malah kena tangannya si Dinda. Gak lama dari itu, Titi bilang kalau di gundukan tanah kayak gini biasanya ada landak. Bayu nyeletuk dengan santai, landak tuh sukanya bau pesing. Dari situ Titi langsung nyuruh Dinda buat jongkok di dekat situ biar baunya bisa mancing landak keluar. Dan bener aja, landaknya muncul. Tapi nasib buruk belum kelar. Lemparan Titi lagi-lagi meleset dan kali ini malah nancep di kakinya Dinda. Meski penuh drama dan luka di mana-mana, akhirnya mereka berhasil dapat seekor landak buat dimasak. Titi pun melihat jika ada benang di tengah jalan. Titi pun mendorong Radit agar tidak menginjak benangnya. Tapi tanpa sengaja benang itu terinjak oleh si Titi sendiri. Dan ternyata itu adalah jebakan sehingga Titi pun tewas karena dadanya tertancap oleh tombak. Karena ketakutan, Bayu segera berlari dan tanpa sengaja Bayu menginjak benang. Sehingga tombak menancap ke pahanya Dinda. Radit menyuruh Bayu buat balik lagi untuk menolong Dinda. Tapi lagi dan lagi, ia menginjak benang sehingga tombak menancap di pundaknya Dinda. Radit segera menghampiri Dinda, tapi ternyata jebakan lebih dari 3, sehingga tombak menancap di perutnya Dinda. Dinda pun mati dengan sangat dramatis. Dit! Gua mati ya, Dit! Bye! Gua mati ya, bye! Mayat Dinda pun dibawa ke villa. Mereka semakin kebingungan. Apa maksud dari Pak Tony Pesakalu mengundang mereka ke pulau antah berantah seperti ini? Soleh mengatakan mungkin saja Tony Pesakalu itu tidak benar-benar ada dan ini adalah ulah seseorang yang mau menjebak mereka. Seketika Surya pun menepuk tangannya dan segera mengajak mereka semua untuk memasak landak yang mereka tangkap. Mereka pun curiga kepada sikapnya Surya. Gading mengatakan semenjak Surya kecebur ke dalam lumpur, sifatnya berubah jadi kayak psikopat. Radit juga curiga jika semua ini adalah jebakannya Surya. Soalnya pas malam kemarin ia dan Soleh melihat jika Surya baru pulang dari luar villa.
Pada saat makan pun tiba-tiba Surya menangis gara-gara ia ingat jika biasanya setelah selesai makan ia selalu bermain sandiwara bersama keluarganya. Surya pun memaksa mereka semua untuk bermain sandiwara. Mereka yang ketakutan pun mengikuti permintaannya Surya. Mereka akan bermain sandiwara bawang merah dan bawang putih. Tapi Soleh mengatakan jika baju bawang putih itu perutnya nggak kelihatan. Putih itu nggak bina, Sur. Nggak bina. Surya marah dan menyuruh mereka untuk segera melakukan sandiwaranya. Surya ingin jika ceritanya semua karakter harus mati dibunuh. Ia pun menusukkan pedang kardus dan berekspresi seperti psikopat. Keesokan harinya terlihat Bayu sedang membuat vlog. Ia mengatakan jika teman-temannya banyak yang mati. Surya menjadi aneh dan baru tadi pagi listrik di villa ini mati. Ia pun takut jika selanjutnya ia yang akan mati. Lantas Bayu pun segera mengucapkan permintaan maaf kepada para penontonnya dan khususnya kepada ibu kandungnya. Setelah itu Bayu segera mengecek tas milik almarhumah teman-teman perempuannya. Setelah dicek, seketika ia mendapatkan pencerahan. Bayu segera memasuki kamarnya Radit dan ia mengatakan jika pembunuhnya adalah salah satu di antara mereka. Bayu segera mencari kertas dan pulpen untuk memecahkan fakta di balik semua misteri ini. Tapi tak lama dari itu... Ya, Bayu pun sudah ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Mereka yang tersisa pun segera berkumpul. Radit mengatakan jika sebelum meninggal, Bayu sempat bilang jika pembunuhnya adalah salah satu di antara mereka. Dan pembunuhnya menyimpan kunci villa ini di dalam tasnya. Surya mengatakan jika ada hal lain yang lebih penting daripada mengecek tas satu persatu, yaitu membenarkan aliran listrik. Sehingga Radit dan Surya segera membenarkan listrik. Sedangkan Soleh dan Gading akan mengurus mayatnya Bayu. Surya mengatakan jika ia bukanlah pembunuhnya. Ia tahu jika kemarin sifatnya sangat aneh, tapi kemarin itu ia hanya sedang kesal karena kecebur ke dalam lumpur. Surya meminta agar Radit percaya jika sebenarnya dirinya orang yang baik. Saking baiknya, ia selalu berhenti jika ada semut yang mau lewat. Walaupun semut itu lewatnya masih 30 menit lagi. Karena menurut Surya, kita tidak cukup hanya memiliki rasa kemanusiaan, tapi kita juga harus memiliki rasa kesemutan. Listrik pun sudah berhasil dibenarkan. Radit segera turun ke bawah dan tiba-tiba Radit mendengar teriakan Surya. Radit pun melihat jika Surya telah meninggal gara-gara punggungnya tertancap. Gading yang melihat itu semakin yakin jika Radit dan Soleh adalah pembunuhnya, karena ia rasa jika semua yang mati itu adalah para artis. Sedangkan Radit dan Soleh yang merupakan seorang komedian masih hidup. Gading segera mengejar mereka berdua dan berniat akan membunuhnya. Radit dan Soleh berlari sampai ke pos jaga. Mereka segera menelpon pusat bantuan dan meminta pertolongan agar segera didatangkan tim penyelamat ke pulau ini. Tapi tiba-tiba Gading datang dan segera menggedor-gedor pintu. Mereka berdua berhasil kabur dari Gading dan berlari ke tengah hutan. Setelah itu Soleh segera membuat Gading emosi. Orang-orang follow Instagram lu cuma mau lihat anak lu gempi. Emosi Gading berhasil terpancing sehingga Gading pingsan karena menabrak batu. Soleh dan Radit segera mencari tali ke pos jaga untuk ngikat si Gading. Dan ketika baru datang dari pos, mereka berdua kebingungan karena Gading sudah tewas ditusuk oleh pisau. Mayat Gading segera dibawa ke villa dan sekarang hanya tersisa mereka berdua. Mereka ingat jika pembunuhnya adalah salah satu di antara mereka, sehingga mereka berdua saling berusaha untuk membunuh satu sama lain. Mereka pun akhirnya gelut, dan tanpa sengaja Soleh memukul mayat Om Mucus. Karena capek, mereka sepakat untuk istirahat terlebih dahulu. Saat sedang beristirahat, Radit mengatakan jika semua mayat temannya lengkap ada di sini, kecuali mayatnya si Prilly. Soleh menjawab, soalnya mayatnya Prilly jatuh ke jurang, jadi susah buat mengambilnya. Radit pun ingat jika tadi saat ngecekin tas, ia tidak melihat undangannya Prilly. Dan seketika ia berpikir, jika nama Tony P. Sakalu, jika urutan hurufnya diacak, maka akan tercipta nama
Ya, Pelatu Konsina, yang berarti pembunuhnya adalah Prilly. Ternyata benar, Prilly lah dalang dari semua kejadian ini. Jadi jawabannya, Prilly adalah pembunuhnya. Prilly segera mengejar mereka berdua dan berhasil menembakkan 2 anak panah ke tangannya Soleh. Dan juga menembakkan peluru ke pundaknya Radit. Ternyata ada alasan mengapa Prilly melakukan semua ini. Scene pun flashback ke 1 tahun yang lalu. Di salah satu acara pernikahan artis, mereka bersembilan berkumpul di satu meja makan yang sama. Pada saat itu, Radit menawarkan mereka semua untuk bermain menjadi pemeran di film buatannya. Mereka semua sangat sibuk membicarakan hal itu. Padahal di sisi lain, Prilly sedang dalam kesusahan karena ayahnya sedang berbaring sakit keras di rumah sakit. Pada saat itu, Prilly tidak bisa keluar dari pesta pernikahan itu karena merasa tidak enak kepada mereka semua. Dan ketika acara pernikahan telah selesai, Prilly melihat jika ayahnya sudah meninggal. Sejak dari itu, Prilly menjadi dendam kepada 8 artis tersebut. Prilly pun membuat jebakan undangan hangout, dan pada saat itu Prilly memalsukan kematiannya. Ketika Prilly akan menembak Radit, Radit malah tertawa. Dan ia mengatakan kenapa waktu itu Prilly nggak bilang kalau ayahnya lagi sakit. Kalau Prilly bilang, pasti ia dan yang lainnya akan membantu. Dan ia teringat jika pada saat itu ayahnya Prilly pernah meminta kepadanya untuk selalu menjaga Prilly. Karena Prilly tidak punya siapa-siapa lagi selain ayahnya. Ya, kalau sekarang Prilly menembak mati Radit dan Soleh, nanti siapa yang akan menjaga Prilly? Dan Prilly sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Seketika Prilly pun tersadar atas semua perbuatan yang telah ia lakukan. Pistol pun segera Radit rebut dan tanpa sengaja Radit menembakkan peluru ke titiknya Soleh. Tak lama dari itu, akhirnya tim penyelamat datang, sehingga Radit, Soleh, Prilly, dan mayat teman-temannya bisa keluar dari pulau itu. Setelah semua kejadian ini terjadi, Radit dan Soleh menciptakan sebuah aplikasi yang bisa membantu orang untuk melewati masa-masa sulitnya. Karena mereka tidak ingin ada kasus yang sama seperti Prilly. Hubungan mereka dengan Prilly pun tetap berjalan dengan baik. Dan sekarang Prilly ditahan di penjara. Akhirnya persahabatan mereka akur kembali. Masalah film Korea Forever sudah dimaafkan oleh Soleh. Dan film pun berakhir. Nasib. Kapan ya gue bisa operasi? Wah, gila banget sih ini plot twistnya. Walaupun agak dipaksakan, tapi film ini tuh bikin kita nebak-nebak dari awal. Siapa sih pembunuhnya? Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan ragu untuk minta bantuan kepada orang-orang terdekat kita sebelum semuanya terlambat. Oke guys, segitu dulu alur cerita film Hangout dari saya. Jangan lupa like kalau kalian suka konten kayak gini dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita film lainnya. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya. Bye-bye.